Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, ataupun malam. Kami dari kelompok 3 di sini ingin mempresentasikan proposal mini riset berjudul Eksplorasi Inovasi Kreatif Berbasis Teknologi dalam Praktik Pengolahan Sampah oleh Masyarakat Perkotaan. Penelitian ini bertujuan untuk menggali peran teknologi dan partisipasi masyarakat dalam menciptakan solusi pengelolaan sampah yang lebih efektif. Berikut ini adalah pemaparan yang singkat mengenai pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, rencana pelaksanaan penelitian. Boleh di next. Next lagi. Oke, anggota kelompok kami di sini terdiri dari Afika Farizi, saya sendiri Davana Digatias, Fajri Amar, Raka Agista, dan Nova Febriansyah. Next. Pertama yaitu pendahuluan. Boleh di next. Oke, latar belakang. Permasalahan sampah di perkotaan kian meningkat seiring pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi. Teknologi kini menjadi solusi inovatif dalam pengelolaan sampah, mulai dari pemilahan, daur ulang, hingga pemanfaatan kembali. Penelitian ini mengeksplorasi bentuk-bentuk inovasi teknologi oleh masyarakat, tantangan yang dihadapi, serta dampaknya terhadap lingkungan dan kehidupan sosial, guna mendukung terciptanya kota yang bersih dan berkelanjutan. Selanjutnya akan dilanjut oleh rekan saya. Ya, jadi yang pertama itu tujuan riset, menjelaskan inovasi teknologi yang digunakan masyarakat kota dalam mengelola sampah sehari-hari, baik secara mandiri maupun kolaboratif. Riset ini juga bertujuan mengukur partisipasi warga, mengevaluasi efektivitas teknologi yang digunakan, serta menelaah dampaknya terhadap lingkungan, kesadaran ekologis, dan pola hidup berkelanjutan. Boleh di next. Manfaatnya, lalu ada manfaat penelitian. Secara teoritis, menambah literatur tentang inovasi sosial dan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sampah. Mengembangkan pemahaman tentang hubungan antara partisipasi masyarakat, kreativitas lokal, dan teknologi lingkungan. Menjadi rujukan untuk penelitian lanjutan dalam konteks pembangunan berkelanjutan. Secara praktis, memberi contoh nyata penggunaan teknologi sederhana sampai canggih dalam pengelolaan sampah, menjadi panduan bagi pemerintah, LSM, dan pelaku usaha dalam merancang program pemberdayaan berbasis teknologi lokal, mendorong komunitas lain untuk mereplikasi inovasi pengelolaan sampah sesuai konteks wilayahnya. Lalu ada metodologi penelitian. Yang pertama ada instrumen penelitian. Kami berlima berperan sebagai instrumen utama dalam pengumpulan data dan analisis data, didukung oleh pedoman wawancara, catatan lapangan, dan alat dokumentasi seperti kamera, HP, atau buku catatan. Subjek penelitian meliputi tokoh masyarakat pengelola bank sampah, pengguna teknologi pengelolaan sampah, serta perwakilan dinas kebersihan setempat. Lokasi penelitian. Penelitian ini berlokasi di kawasan Gang Jambu, Kelurahan Pondok Cina, Kecamatan Beji, Kota Depok. Terletak di bawah Jalan Akses UI atau Jalan Komjen M. Jasin menuju Margonda. Teknik pengumpulan datanya itu, pengumpulan data dilakukan melalui observasi lapangan, wawancara, dan dokumentasi. Teknis analisis data, data yang telah terkumpul dianalisis menggunakan teknik analisis tematik, yaitu dengan mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dari data lapangan. Yang terakhir ada etika penelitian. Dalam melaksanakan penelitian ini, kami menjunjung tinggi prinsip-prinsip etika penelitian, seperti menjaga kerahasiaan identitas informan, memperoleh persetujuan partisipasi secara sukarela, dan menggunakan data hanya untuk kepentingan ilmiah. Kontribusi penelitian. Secara akademis dan teoritis, memperluas cakupan kajian dalam bidang inovasi, sosial, dan teknologi tepat guna, dengan mengusulkan pendekatan baru berbasis integrasi, low-tech solution, dan digital engagement system. Memperkuat posisi teknologi sebagai bukan hanya alat, tetapi sebagai media transformasi, perilaku, dan hubungan sosial dalam pengelolaan lingkungan. Secara praktis, menghadirkan sebuah model intervensi berbasis biodigester
modular, modular, dan aplikasi monitoring sampah digital yang dapat digunakan oleh warga secara mandiri dan berkelanjutan. Dari sisi lingkungan, berkontribusi terhadap upaya pengurangan sampah organik yang terbuang secara sembarangan di ruang publik. Dari segi kebijakan dan tata kelola, dapat menjadi rujukan strategis bagi pemerintah tingkat kelurahan hingga kota dalam membentuk program pengelolaan sampah berbasis komunitas dan teknologi sederhana. Dapat digunakan untuk memperkuat sinergi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam menangani persoalan sampah secara integratif dan berkelanjutan. Ya, selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Ya, di sini ada dua tinjau pustaka berdiri next. Di sini ada biodigester modular skala komunitas. Biodigester modular skala komunitas adalah sistem pengolahan limbah organik yang dirancang menggunakan teknologi sederhana, murah, dan mudah dirakit secara swadaya oleh masyarakat. Teknologi ini menggunakan proses ana- fermentasi anaerobik, yakni penguraian bahan organik tanpa bantuan oksigen, yang dilakukan oleh mikroorganisme untuk menghasilkan dua produk utama. Yang pertama, itu ada biogas, yang kedua itu ada kompos padat dan kompos cair atau slurry. Komponen utama biodigester modular. Nah, komponen utama biodigester modular ini ada dibagi yang pertama digester atau tangki fermentasi, dua inlet pipe atau pipa masuk, yang ketiga ada outlet pipe atau pipa pembuangan slurry, yang keempat ada gas outlet atau pipa gas, selanjutnya ada katup gas dan selang LPG, dan ada biofilter sederhana. Yang selanjutnya ada tangki penampung gas cadangan, dan yang terakhir ada pengaduk manual atau opsional. Tujuan penerapan biodigester modular ini yang pertama mengurangi volume sampah organik rumah tangga secara signifikan. Yang kedua menghasilkan pupuk alami padat atau cair yang bisa digunakan untuk penghijauan lingkungan atau dijual. Yang ketiga itu ada memperdayakan masyarakat dalam mengelola sampah dari sumbernya sendiri dengan pendekatan partisipatif. Yang kelima, yang keempat, ada membangun kesadaran kolektif akan pentingnya ekonomi sirkular dan pengelolaan sampah berbasis teknologi tepat guna. Next. Di sini ada tiga. Yang pertama, langkah implementasi di Gang Jambu atau Palestina. Yang pertama di sini ada identifikasi lokasi. Kedua, ada pemetaan sumber sampah organik. Yang ketiga, ada pembangunan untuk biodigester. Yang keempat, ada operasional dan pemeliharaan. Yang kelima, ada pemanfaatan produk. Yang keenam, ada monitoring atau evaluasi. Dan di sini ada kesesuaian dengan lokasi. Ada 3 poin. Yang pertama itu ada dapat ditempatkan di sudut gang atau halaman warga. Yang kedua, tidak menimbulkan bau menyengat jika dioperasikan dengan benar. Yang ketiga, tidak membutuhkan infrastruktur besar. Manfaat dan kelebihan biodigester ini pertama eh, yang pasti efisiensi energi, yang kedua hemat biaya, yang ketiga pengurangan emisi, yang keempat ada edukasi lingkungan, yang kelima ada skalabilitas. Next. Hipotesis penelitian ini kita ada dua. Hipotesis utama atau H1, penggunaan inovasi teknologi berbasis biodigester modular skala komunitas dan aplikasi digital edukatif akan meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah organik dan menurunkan volume pembuangan sampah liar di lingkungan RW 06 Pondok Cina, Kota Depok. Yang hipotesis 0 atau H0, penggunaan teknologi biodigester dan edukasi digital tidak memberikan dampak yang begitu signifikan terhadap efektivitas pengelolaan sampah organik dan kebiasaan membuang sampah liar di lingkungan tersebut. Selanjutnya tindakan saya. Selanjutnya itu ada metode penelitian.
Jenis dan pendekatan penelitian. Penelitian ini merupakan applied research dengan pendekatan deskriptif, kualitatif, partisipatif, berfokus pada eksplorasi penggunaan biodigester modular skala komunitas sebagai solusi terhadap penumpukan sampah organik di RW 06, Kelurahan Pondok Cina, Depok. Lokasi dan subjek penelitian. Yang pertama itu penelitian dilakukan di kawasan Gang Jambu, RW 06, Kelurahan Pondok Cina, yaitu sebuah wilayah padat penduduk yang kerap mengalami masalah akumulasi sampah liar, terutama di sepanjang Jalan Akses UI Margonda. Lokasi ini dipilih karena karakteristiknya yang mencerminkan tantangan umum dalam pengelolaan sampah di daerah urban semi pemukiman. Subjek penelitian meliputi warga rumah tangga yang menghasilkan sampah organik dan menjadi pengguna alat, ketua RW dan pengurus RT sebagai pihak penggerak komunitas, petugas kebersihan dan pengelola bank sampah, relawan lingkungan lokal yang terlibat dalam pemantauan dan pengelolaan biodigester. Berikut dokumentasi saat observasinya bisa dilihat. Desain dan tahapan penelitian. Yang pertama itu perencanaan dan identifikasi masalah. Yang pertama itu survei lapangan untuk mengidentifikasi lokasi pembuangan sampah liar dan sumber dominan sampah organik. Yang kedua, wawancara awal dengan pengurus lingkungan dan warga terkait kebiasaan membuang sampah. Selanjutnya itu rancang bangun dan instalasi biodigester terbagi menjadi dua. Yang pertama itu merancang prototipe biodigester modular berbahan lokal, drum plastik 200 liter, PVC, katup gas, dan media filtrasi sederhana. Yang kedua, melibatkan warga dalam perakitan dan edukasi teknis penggunaan alat. Selanjutnya itu implementasi dan pemantauan. Terbagi menjadi dua. Yang pertama, alat biodigester digunakan selama 2 minggu untuk mengelola limbah organik rumah tangga yang lebih 3-5 kilo per hari. Yang kedua itu pemantauan dilakukan secara berkala untuk mencatat volume input, suhu, fermentasi. Dan yang terakhir itu evaluasi dan refleksi. Yang pertama itu melakukan pengukuran output energi, biogas, dan hasil kompos. Melakukan FGD, Focus Group Discussion bersama warga dan pengelola untuk mengetahui persepsi, manfaat, kendala teknis, dan harapan terhadap keberlanjutan alat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya itu ada metode pengumpulan data. Yang pertama itu ada observasi langsung, mengamati proses biodigester dari input sampah hingga keluaran biogas dan kompos. Lalu ada dokumentasi visual kondisi lingkungan sebelum dan sesudah penggunaan alat. Lalu yang kedua itu ada wawancara terstruktur. Yang pertama dilakukan kepada warga dan pengurus lingkungan. Selanjutnya itu ada fokus pada efektivitas alat, kemudahan penggunaan, serta perubahan perilaku membuang sampah dan ketertarikan jangka panjang. Yang ketiga itu ada pengukuran kuantitatif ringan. Yang pertama itu ada volume input bahan organik per hari dalam skala kilogram per hari. Yang kedua itu ada estimasi volume biogas dalam liter dan durasi pembakaran. Yang ketiga itu ada jumlah kompos cair yang dihasilkan, yaitu dalam mili per hari. Nah, yang keempat ada dokumentasi dan studi pustaka, mengumpulkan informasi literatur tentang teknologi biodigester skala rumah tangga dari jurnal, laporan praktik lapangan, dan proyek serupa dari lembaga lain. Selanjutnya itu ada instrumen penelitian. Yang pertama itu ada logbook harian biodigester, yaitu mencatat waktu pemaksukan, volume bahan, dan hasil fermentasi. Yang kedua itu ada form observasi, yaitu digunakan untuk memeriksa suhu, kebersihan, bau, dan kestabilan sistem. Yang ketiga itu ada lembar evaluasi pengguna. Kuesioner ini singkat yang diisi oleh pengguna mengenai kepuasan, hambatan, dan saran. Terakhir ada termometer manual dan pengukuran tekanan sederhana, yaitu untuk memantau suhu dan tekanan gas dalam tangki.
Selanjutnya itu ada analisis data dan uji validitas. Untuk analisis data sendiri itu melalui reduksi dan pengelompokan tematik, kemudian disimpulkan secara kualitatif. Data kuantitatif seperti volume bahan, gas, dan frekuensi penggunaan disajikan secara deskriptif menggunakan grafik batang atau pie chart. Pendekatan ini digunakan untuk mengevaluasi efektivitas biodigester secara teknis dan sosial, termasuk tingkat penerimaan masyarakat. Yang kedua itu ada uji validitas, yaitu untuk menjamin akurasi dan keandalan data, yaitu dilakukan dengan yang pertama itu ada triangulasi teknik, yaitu membandingkan hasil wawancara, logbook harian, dan observasi langsung. Selanjutnya ada member check. Hasil sementara ditampilkan kepada informan kunci untuk klarifikasi ulang. Yang ketiga itu ada peer review, yaitu laporan dan hasil analisis dibahas bersama pembimbing atau rekan peneliti untuk memperoleh masukan akademik. Oke, yang keempat itu ada rencana pelaksanaan penelitian. Di rencana pelaksanaan penelitian itu ada 3, yaitu tahapan, kegiatan, dan waktu. Untuk tahapan yang pertama itu kita survei lokasi. Kegiatan itu survei lokasi, identifikasi sumber masalah, koordinasi RW. Untuk waktunya itu di minggu ke-1. Selanjutnya itu ada pengumpulan data, yaitu untuk kegiatan itu wawancara dan evaluasi warga. Itu dilakukan di minggu kedua. Yang ketiga itu ada implementasi teknologi. Kegiatannya itu pembuatan biodigester yang dilakukan di minggu ketiga. Yang keempat itu ada monitoring dan eksperimen. Itu dilakukan kegiatannya itu pengamatan penggunaan dan respon warga dilakukan di minggu ke-4 sampai dengan minggu ke-5. Yang kelima itu ada analisis data. Kegiatan itu adalah coding data, tabulasi, dan penyusunan grafik, yaitu dilakukan di minggu ke-6. Selanjutnya yang terakhir itu ada penyusunan laporan, yaitu kegiatannya itu analisis dan penulisan laporan penelitian yang dilakukan di minggu ke-7. Mungkin sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.